kelompok Alpukat Arjuna. Kita mengatasnamakan kelompok Alpukat Arjuna aja. Ini kita lagi ada di rumahnya Pak Hendra, salah satu eksportir kita yang dipertanyakan oleh mitra-mitra kita. Ya, salah satunya ya intinya ya tanya soal pengembangan alpukat pameling ini, pasarnya ini gimana Pak Agus? Nah ini kita kenalkan, namanya Pak Hendra. Nah ini mitra kita yang dari Kalipari, Pak Lasmari. Ini ada Bu Nur Laila sebagai PB penanganan dunia alpukat pameling. Saya sendiri istilahnya untuk pasar bibit dan pasar bersama Pak Hendra. Nah ini monggo istilahnya penjelasannya Pak Hendra untuk pasarnya alpukat pameling untuk di masa depan nih, 3 sampai 4 tahun ke depan. Jadi beberapa kali saya selalu ditanya tentang masalah alpukat, khususnya alpukat pameling yang memang sebelumnya saya ekspor adalah alpukat lokal. Terus banyak jenisnya, maksudnya nggak hanya pameling, tapi karena ada beberapa kendala di alpukat itu, di varietas-varietas yang lain itu kendalanya adalah alpukat itu cepat busuk. Nah, kita harus cari formula yang bagus, alpukat apa yang bisa tahan lama, hasilnya bagus. Begitu di riset ternyata ketemulah pameling. Pameling ini banyak keunggulannya. Jadi keunggulannya itu yang pertama buahnya besar, buahnya bisa besar. Terus yang paling utama itu adalah tahan buahnya ya, masa tahan buah itu bisa saya tes bisa sampai 14 hari, asalkan tidak ditaruh di tempat yang benar-benar suhunya panas. Nah kalau saya pemain ekspor, saya kirim selalu pakai kontainer lipat, kontainer es ya, kalau orang istilahnya yang awam itu kontainer ada esnya, ada ya. Nah itu saya bisa ngatur suhunya, saya bisa atur suhu. Nah kalau buah suhunya sudah diatur secara benar, dia nggak akan berkembang lagi. Jadi pameling ini meskipun nanti sudah sampai di tempat tujuan, ketika dibuka dia masih punya daya tahan. Ketika di display di toko atau di supermarket itu masih daya tahan buahnya untuk di display di supermarket itu masih panjang, dan pasarnya sangat bagus, harganya juga oke. Kurang lebih sih kayak gitu. Jadi kalau teman-teman yang mau nanam alpukat itu, saya kali ini saranin memang pameling. Kalau di luar, karena di Indonesia susah alpukat khas, ya saya tawarinnya yang khusus Indonesia, karena saya juga sudah kenalin ke beberapa negara itu pameling. Jadi nggak perlu khawatir kalau 3 tahun ke 4 tahun ke depan, meskipun misalnya kita nggak ngomong yang jelek, kalau misalnya ada pandemi ya, kalau misalnya ada pandemi atau misalnya ada PPKM atau ada lockdown lagi, pembatasan, nah kita nggak perlu khawatir. Pasar lokal itu juga udah luar biasa nyerap alpukat ini, luar biasa. Supermarket masih mau terima, toko oleh-oleh mau terima, masih banyak, dan nggak ada yang kebuang. Sebetulnya alpukat itu tidak ada yang kebuang. Kalaupun misalnya kayak contohnya saya nanti ada usaha yang memang untuk alpukat, setelah alpukat itu selesai, kalau buahnya bijinya nggak kepake sama kulitnya nggak kepake, itu saya masih bisa olah, karena ada itu nanti segmen berikutnya, karena ada yang bisa diolah dari alpukat itu tadi. Jadi nggak ada yang sia-sia kalau tanam alpukat dibandingkan tanam buah yang lain. Kali ini untuk 3 tahun ke depan, pasar alpukat untuk ya 3-5 tahun sampai 10 tahun ke depan itu alpukat itu nggak akan turun harganya. Malah tahun 2021 harga alpukat itu cenderung naik. Mau dari alpukat yang lokal yang biasa itu tetap harganya naik.
buah yang lain di tahun ini malah ada yang beberapa yang turun. Jadi kalau petani-petani alpukat, saya saranin tanamnya jenisnya jenis pameling, karena buahnya besar, daya tahannya lama, harganya paling bagus. Kayak gitu. Nah, ini apa saran dari eksportir kita, dari Pak Hendra, yang buat rekan-rekan yang istilahnya merasa ragu atau istilahnya untuk menanam alpukat pameling, monggo ini bisa langsung tanya ke Pak Hendra. Dan untuk penangkar kami, istilahnya PB kami, namanya, mohon maaf ini apa, pemilik pit indukannya Pak Sanari ini lagi sibuk, makanya kami nggak bisa ajak ke sini. Nah, ini ada wakilnya namanya Bu Nur Laila. Nah, ini harapan Bu Nur Laila ini untuk kedepannya ini, untuk pasar alpukat pamelingnya ini gimana Bu? Kepada Pak Hendra ataupun ke mitra-mitra kita yang lain seperti Pak Lasmari atau mitra-mitra kita yang ada di luarnya apa daerah Malang ini gimana? Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Nurela, penangkar benih, bukan bibit ya, benih alpukat pameling, khusus pameling aja. Dan di sini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para petani, juga mitra kita Pak Lasmari yang sudah datang ke rumahnya Mas Hendra untuk memperluas ya pengalaman kita, tujuan kita ke depan yaitu untuk masalah buah. Saya mohon para petani jangan ragu, karena Pak Hendra juga sudah memberitahukan kepada kita semua kalau tujuan akhir kita bukan hanya di bibit, karena tujuan awal sampai sekarang tujuan kita yaitu ke buah, ke pasar buah. Jadi untuk para petani dan mitra-mitra seluruh Indonesia, karena saya kemarin sudah kirim sampai ke label putih se-Indonesia sampai ke Sulawesi ya. Ini jangan ragu, karena bibit benih pameling ini tujuan keduanya, pasar buahnya sudah kita persiapkan. Kita bisa bekerja sama dengan Pak Hendra. Mudah-mudahan 3 tahun ke depannya Bapak dan Ibu Tani seluruh Indonesia tidak usah ragu, dan kita bersama-sama untuk bekerja untuk menampung buah alpukat Bapak Ibu petani semua. Dan saya mohon, marilah kita maju terus, jangan kita ragu, kembangkan buah pameling seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur. Ini untuk mitra kita yang dari Kalipare. Ini mungkin kita masih bisa mendatangkan mitra kita yang dekat, namanya Pak Lasmari dari Kalipare. Untuk ini orang dari wilayah Malang sendiri. Mohon maaf karena mitra-mitra kita yang lain belum ya mungkin belum waktunya lah kita datangkan untuk kita ajak diskusi langsung dengan Pak Hendra. Nah, ini harapan Pak Lasmari ini untuk kedepannya untuk petani untuk wilayah Malang dan di luar wilayah Malang ini seperti apa Pak? Monggo. Terima kasih. Saya salah satu mitra dari benih alpukat. Ya, terus terang saya sementara ini masih belajar, karena saya latar belakangnya memang bukan petani Pak ya. Background saya orang lapangan, tapi kebetulan karena ini ada kaitannya dengan sosial, saya membantu teman-teman para petani sesuai dengan program pemerintah, bahwasanya untuk mengangkat perekonomian dampak COVID, kita sepakat dari sektor pertanian saat ini yang lebih menjanjikan. Karena apa? Sektor-sektor yang lainnya kayaknya masih belum bergerak. Jadi saya berharap dan saya sarankan untuk petani-petani milenial, petani-petani muda, mari kita sama-sama mengadakan penghijauan dengan cara berkebun alpukat. Karena apa? Alam kita saat ini ya toh sudah kritis sekali. Jadi iklim kita sangat-sangat ekstrim, di mana-mana di sana sini ada longsor, banjir bandang. Contohnya selama saya dari kecil
tidak pernah daerah Batu ini banjir bandang, Pak, ya. Nah, kemarin ternyata ada banjir bandang yang mengakibatkan saudara-saudara kita jadi korban. Itu salah satu karena minimnya penghijauan, ya toh. Itu bukan salah siapa-siapa, kita jangan nyalakan yang lain, itu salah kita sendiri. Karena apa? Penghijauan kita semakin hari semakin menipis, akhirnya dampaknya jadi kita lagi kembalinya. Itu yang bisa saya sampaikan. Marilah untuk petani-petani muda, petani milenial, di samping kita mengamankan alam kita, minimal lingkungan kita masing-masing, kita masih ada harapan untuk perbaikan ekonomi yang lebih menjanjikan di depannya. Sesuai yang disampaikan sama Pak Hendra, bahwasanya Apokat Pambeling ini nilai ekonominya nanti luar biasa. Nah, di sini juga saya dalam kesempatan ini mau bertanya sama Pak Hendra langsung sebagai eksportir, terutama di buah apokat. Kalau tadi disampaikan sama Pak Hendra, beliaunya ini kan eksportir fokus buah, Pak, tidak di apokat saja. Nah, saya cuma ingin bertanya, apakah nanti apokat yang mau direkrut atau diterima oleh Pak Hendra masuk ekspor itu ada persyaratan khusus? Karena apa? Mengacu dengan pembibitannya dari Umar Laila sebagai istilahnya induk pembibitan yang punya sertifikasi. Beliaunya ini kan tidak main-main. Semua legalitas yang disarankan oleh dinas terkait tentunya dari pemerintah dilalui. Itu prosesnya panjang sampai beliaunya ini punya bibit yang bersertifikasi kan begitu, Pak. Dan setahu saya insya Allah bibit jenis apokat, ya khususnya jenis apokat yang bersertifikasi ini baru Pambeling. Apakah nanti jenis lainnya yang tidak bersertifikat itu masih diterima atau tidak untuk pasar ekspor? Monggo Pak Hendra penjelasannya, Pak. Terima kasih. Itu salah satu pertanyaan yang memang sering kali saya melihat di YouTube, terus dari kalau saya Zoom meeting sama beberapa eksportir buah yang lain. Jadi sebetulnya buah itu ada yang harus membutuhkan sertifikasi khusus, terutama juga di negara-negara tertentu, termasuk tujuan negaranya ini juga termasuk. Nanti setiap negara itu beda sertifikasi, beda dokumennya beda. Nah, tapi kemarin saya udah coba beberapa negara masih terima, yang tidak sertifikasi itu masih bisa terima, tetapi jeleknya adalah satu, harganya biasanya ya namanya harganya kena pajak, tetap kena pajak tinggi. Terus nanti di sananya bakalan lebih susah karena asal usulnya buah ini dari mana. Kalau misalnya saya rasa sekarang ini juga attention buat dinas karantina juga, karena kalau misalnya kita ngelolosin buah yang tidak tersertifikasi keluar, itu nanti bakalan dampaknya juga ke Indonesia juga, ke karantina juga. Kenapa karantina meloloskan buah yang tidak tersertifikasi bisa dikirim keluar? Jadi buah ini nanti ketika sudah di luar, asal usulnya dari Indonesia, dan di sana ada yang beberapa yang jelek, yang kena juga negara juga. Jadi saya pun lebih menyarankan ke buah yang mempunyai sertifikasi. Kenapa? Karena buah yang mempunyai sertifikasi biasanya dari mulai masa bibitnya sampai tanamnya dia sudah diperhatikan. Jadi dia diperhatikan mulai dari tanahnya, dari kontur areanya juga. Nah, nanti sampai sertifikasi apa ya namanya, saya lupa. Itu semua ada suratnya. Nah, surat itu saya pakai nanti ketika ngurus untuk karantina, ini kelengkapannya semua. Jadi karantina tidak perlu ragu lagi. Kalau biasanya karantina, balai karantina itu meragukan asal usulnya, terus cara olahnya, ini kita udah cara olah boleh disurvei nanti. Kalau eksportir itu biasanya disurvei gudangnya sama dinas karantina, baru dia nanti mengeluarkan surat, namanya surat HACCP. Nah, itu sertifikasi bahwa gudang ini layak mengirimkan buah untuk diekspor.
jadi eksportir juga nggak mudah, tapi saya juga kepingin dapat kemudahan dari petani juga, makanya saya arahkan petani yang memang sudah sertifikasi. Jadi saya dokumen lengkap, saya ngolah juga, saya sudah punya dokumen saya jadikan satu, saya tinggal ekspor, berangkat aman. Kalau yang tidak tersertifikasi, saya harus ngelobi kanan kiri supaya barang ini bisa lolos. Marginnya juga bakal lebih potong. Saya otomatis bakalan nekan ke petani untuk dengan harga yang seminim mungkin. Nah, makanya buat teman-teman yang mau nanam, kalau bisa tanam dari bibit yang sudah tersertifikasi. Jadi kalian yang teman-teman yang mau tanam bibit yang sudah tersertifikasi, tidak ditekan nantinya sama eksportir atau penjual atau tengkulak, karena barang yang diproduksi sama bibit yang sudah tersertifikasi hasilnya bakalan lebih bagus, harga jualnya juga lebih tinggi. Itu sih sangat jelas ya harusnya. Iya, jelas. Jelas. Terima kasih Pak Hendra atas penjelasannya. Nah, ini untuk rekan-rekan kita yang ada ini dek, salah satunya dek Trenggalek. Assalamualaikum Pak Ronald. Assalamualaikum untuk yang di Ponorogo, Pak Haji, terus Pak Masoyo, sama Pak Edi. Ini kemarin yang dipertanyakan sama orang Ponorogo, untuk khususnya untuk petani porang. Ini saya kenalkan, ini namanya Pak Hendra, eksportirnya Alta Pamulin di masa depan. Mudah-mudahan kita diberi kelancaran sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Pak Hendra, jadi jangan ragu Pak untuk nanam istilah alpukat. Bukan hanya alpukat Pamulin aja. Tanamlah apa di Indonesia ini suatu jenis varietas yang bisa menghijaukan bumi Nusantara ini. Cuma ini yang bisa masuk pasar besar atau pasar ekspor. Ini kita didukung oleh Pak Hendra langsung, karena produk alpukat Pamulin ini emang sangat bagus, apalagi untuk daya ketahanan. Nah, untuk pasar luar negerinya ini Pak Hendra, ini kapasitasnya ini berapa Pak kira-kira? Kalau pasar alpukat itu kapasitasnya sudah unlimited. Kita tinggal kalau di Indonesia banyak alpukat, kita tinggal cari, tim saya nanti bakalan cari penetrasi pasar untuk masuk ke marketnya yang sudah dimasukin sama Meksiko sama Brasil. Karena alpukat supplier utama sekarang ini masih Meksiko, Brasil, Australia ada beberapa. Nah, tapi varietasnya kan beda. Tapi mereka pun setiap tahun panen segitu banyaknya, hampir segunung-gunung itu udah alpukat semua kalau di Meksiko sama di Brasil. Itu selalu tertampung. Karena apa? Buah alpukat yang tidak tertampung itu masih bisa diolah. Kalau di Nusantara nantinya ada tambahan untuk olah buah ya, bukan cuma alpukat. Buah yang memang tidak layak untuk dikirim itu kita sortir, kita jadikan frozen fruit. Sisanya itu kita masih bisa ekstrak. Nah, bisa jadi minyak alpukat. Itu nilainya tinggi. Saya punya teman satu, kebetulan saya udah kenal kurang lebih setengah tahun, hampir 1 tahun. Dia salah satu 5 pabrik terbesar di dunia untuk pengolahan minyak alpukat. Jadi di dunia itu ada pabrik-pabrik alpukat yang pabrik pengolahan alpukat yang benar-benar besar. Saya ada kenal satu, dan mereka pun minta alpukat juga kuantitinya benar-benar gila, nggak masuk akal. Kalau bisa seminggu 100 ton dikirim, ya mereka mintanya segitu gitu. Tapi saya juga bilang sama mereka kapasitas kita masih belum mampu segitu. Mungkin mereka sekarang ini dapat dari beberapa negara, Meksiko, Brasil, Australia, itu mereka disuplai sama negara-negara itu. Sudah besar penghasilkannya ya. Betul, makanya saya juga alpukat ini benar-benar pasarnya luar biasa. Karena taste dari alpukat itu semua masyarakat Indonesia di luar itu mereka bisa terima. Beda kayak buah, contoh misal durian, ada beberapa yang tidak bisa menikmati durian. Tapi kalau alpukat hampir semua mereka pernah makan alpukat. Itu bedanya. Terima kasih Pak Hendra. Nah, itu salah satu jawaban yang cukup memuaskan
tahu sendiri apa jawabannya Pak Hendra. Nah, ini rekan kita ini kami undang karena biar apa istilahnya meyakinkan bahwa pasar ini udah terbuka lebar. Mungkin satu lagi Mas Agus. Jadi Iya. kalau misalnya nanti ada teman-teman yang punya lahannya sangat-sangat besar untuk nanam alpukat, misalnya nih cuma satu orang ya, satu mitra punya lahan yang besar. Kalau memang mau dikelola untuk bikin lahan alpukat, coba dihitung untuk perhitungannya sekali panen kalau bisa 7 ton. Karena apa? Kalau diekspor saya minimal biasanya ngambil 7 ton. Kalau untuk pakai kontainer, kalau pakai pesawat kita bisa cuma 500 kilo sampai 100 kilo, 100 ton, 1 ton kali. Nah, kalau teman-teman yang punya lahan yang sangat besar, terus bisa menghasilkan sampai 7 ton, boleh. Maksudnya langsung nanti hubungi Mas Agus atau nanti bisa main ke tempat saya, diomongin kapan mau panennya. Kalau memang itu 7 ton langsung saya ambil. Jadi saya nggak sortir lagi dari tempat-tempat yang lain. Seperti itu. Cukup menjanjikan lah, kata Pak Hendra ini cukup menjanjikan. Kalau istilahnya kurang percaya untuk tanam alpukat pamling, bisa langsung datang tanya langsung ke eksportirnya ke PT Nusantara. Di mana itu alamatnya Pak Hendra? Di Jalan Ki Ageng Bibit. Oh, di jalan Ya, Bang. Ki Ageng Ageng Bibit berarti di daerah Buring ya. Iya betul. Di daerah Buring kedua. Tapi mungkin tahun ini kita bakalan pindah semua karena kebetulan tahun ini sudah dapat tanah juga kurang lebih nanti yang kita kelola 1 hektar. 1 hektar itu kita bisnis Nusantara. Sementara ini pakai nama kita eksportir udah ya nggak lama banget. Kita masih pakai bendera CV Aiden Nusantara. Nah tahun ini kemungkinan kita rekrut banyak pegawai lagi untuk dijadikan PT. Amin. Nah kita juga minta doanya juga tahun ini kita mau bangun di daerah Dau di Malang, di Kabupaten Dau, di daerah Raya Dieng Atas nantinya. Nah kebetulan sudah dapat lahan, jadi bisnisnya Nusantara ada di situ semua, ada dari buah, pengolahan buah, terus di sektor peternakan kita juga sudah jalan budidaya. Kebetulan kita olah sampah dijadikan uang. Nah, Jadi ini nggak hanya buah alpukat aja. sebetulnya kalau Nusantara terima buah macam-macam. Nah ini Macam-macam. cukup istilahnya cukup menjanjikan, nanti ada alpukat, segala jenis buah nanti sama Pak Hendra ini akan bisa ditampung, tapi ya satu kualitasnya yang diutamakan. Petani ini kan biasanya kan mintanya itu harga mahal tapi kualitas itu jarang yang dijaga, itu Pak. Karena ini Pak Sabri dari Lumajang. Assalamualaikum. Ya saya juga ini ya dikit nyenggol teman-teman yang sudah jadi mitra ya. Assalamualaikum Pak Unggul. Ya mari kita mohon bantuannya Pak Unggul yang kemarin sudah mempredik 350 pohon itu satu tempat Pak. Di daerah Kromingan, kecamatan Kromingan Pak Unggul ya, desa Jambuer. Monggo dengan istilahnya kewenangan Pak Unggul yang mengayomi masyarakat 3 kecamatan, monggo Pak kita sama-sama nanti sosialisasi untuk alpukat jenis pamling Pak Unggul, dan juga Mak Dadang yang di Donomulyo Tempur Sari, jangan putus-putusnya untuk mensosialisasikan bibit untuk jenis pamling Bapak ya. Juga teman-teman yang di Donomulyo, Gus Tony yang sudah tanam 200 pohon Pak di Kalipare, semangat terus Gus. Ini kita udah ketemu langsung sama eksportirnya, jangan ragu, kedepannya insya Allah kita dari usaha ini sangat menjanjikan untuk membantu petani yang lain. Ada mungkin itu aja yang bisa istilahnya kami sampaikan. Kami selaku dari kelompok kami Arjuna yang ketemu langsung sama eksportir Pak Hendra. Dua tahun kedepannya kalau kita ingin langsung ketemu Pak Hendra, monggo pasti kita akan jadwalkan gimana cara pemasarannya, cara
produk